Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kembali dapat berkumpul kembali di sini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk pujian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas berkat dan hikmat-Mu Tuhan yang Kau curahkan setiap hari di kehidupan kami Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau selalu mengurapi kami oleh kuasa-Mu Bapa. Bapa, Kau pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Bapa, mungkin kami sedang dalam rasa takut Tuhan. Ada virus baru Tuhan yang datang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga kami. Kau akan melindungi kami. Kau akan menjauhkan kami dari mara bahaya. Kau akan menjauhkan kami Tuhan dari mara penyakit yang ada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hebat. Kau Allah yang berkuasa Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Bapa, Kau pimpin Tuhan kebaktian kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan Kau pimpin Tuhan untuk Om Yudi yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Agar firman ini menjadi ramai bagi kehidupan kami semua Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan. Kau pimpin Kau jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian, saya akan bacakan salah satu ayat di Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang, oh Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah,
lebih rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Kita mau kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita mau lebih semangat lagi karena hanya di dalam namanya kita mendapatkan firman terang jalan. Mari kita angkat pujian hanya di dalam nama. Bimbang terang di jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia berjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas, amin, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia berjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus bersumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya benar
persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuki firman Tuhan, kita akan angkat pujian menyenangkan. Serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berbejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Luruskan linkatku selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk maju berdiri. Hanya itu kerinduanku. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu
kepada setiap kami Tuhan untuk dalam hadirat Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami merasakan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah pujian ini Tuhan adalah sebagai janji kami Tuhan untuk menyenangkan Kau Bapa. Bukan hari ini saja Tuhan, tetapi selanjutnya dan selanjutnya Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau Bapa di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat hari ini Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami sampaikan ini Tuhan menjadi persembahan dan dupa harum yang bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pagari ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus dari Engkau Bapa. Engkau Allah yang mengendalikan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan. Kau taruh hikmat akal budi kepada hamba-Mu ini Tuhan, yang lemah tidak berdaya ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan itu menjadi berkat. Sembunyikan saya di belakang salib-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang berkata-kata terus Tuhan bagi kami semuanya Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Urapi kami Tuhan yang mendengarkan juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Bapak Saudara semua di dalam kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Tuhan itu begitu baik dan begitu mengasihi kami semua. Nah hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, bila Tuhan tidak beserta kita, apa jadinya? Ya, kita sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita menjalani kehidupan tahun 2022 ini. Kenapa saya katakan bersyukur? Kalau menurut survei kemarin per Januari 2022, selama 2 tahun ini kurang lebih hampir 6 juta jiwa di seluruh dunia ini meninggal karena COVID-19 ini. Ya. Tapi kita sangat bersyukur kita diberi kesempatan untuk berkarya, untuk melakukan misi visi daripada Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Nah, kita bersyukur banyak orang yang membuat resolusi nih tahun ini ya untuk mengembangkan bisnisnya, mungkin bagaimana bisnis di tahun 2022 ini harus berkembang, harus pesat, harus bertambah baik, mungkin harus bertambah omsetnya mungkin ya gitu. Atau pekerjaan yang resolusi sekarang ini mungkin akan berubah. Saya mah udah bosen di pekerjaan ini, saya akan mengalih ke pekerjaan yang ini, yang ini, yang ini. Atau apalagi di sini? Sini rekreasi mungkin ya, sudah direncanakan. Tahun 2022 ini, bulan ini rekreasi ke sini, nanti bulan ini ke sini, ya ke sini. Karena apa? Karena sudah bebas sekarang ini. Tempat wisata sudah penuh sekarang didatangi oleh para wisatawan. Jadi sekarang udah merencanakan nih, mau kemana saja rekreasi. Atau mungkin mencoba makan baru. Sekarang kan udah bebas, wah di sana ada kafe yang baru, ada makanan yang baru, ada tempat yang enak, nyaman sambil bergurau atau sambil beristirahat. Karena sekarang sudah bebas juga. Atau mungkin membeli HP yang baru, sudah jadul, sekarang pakai HP yang baru, sekarang teknologi yang canggih, ya. Atau mungkin hari-hari ini ada yang karena selama 2 tahun ini berat badan menambah, ya ada. Sekarang ini ada program diet gitu. Banyak yang diet kan sekarang. Diet, cari program diet supaya apa, ngurusin badan lagi, ya. Atau mungkin menambah waktu untuk membaca buku. Itu bagus, baca firman Tuhan. Yang kemarin ini mungkin sudah
Tidak ada waktu. Sekarang saya punya resolusi, saya akan berjanji tahun 2022 ini saya akan baca Alkitab rutin, rajin gitu. Atau apalagi di sini, mengurangi waktu untuk sosmed. Nah, itu bagus. Bagus itu. Yang biasa mungkin dari pagi udah bangun tidur udah buka TikTokan gitu misalnya. Udah pagi-pagi bangun udah bukannya firman Tuhan tapi buka TikTokan, ada apa gitu. Atau kemarin gempa bumi TikTokannya apa gitu, macam-macam. Tapi untuk mengurangi sosmed ini bagus. Kalau tahun ini bisa dikurangin ya. Dan pada dasarnya untuk kepuasan diri sendiri semata itu semua ya. Apakah yang kita suka dan cinta sebenarnya tidak beda dengan apa yang orang dunia suka, itu udah pasti. Tidak ada bedanya. Sama. Bahkan dalam semua perencanaan itu, semua sebagian orang sama sekali tidak berharap Tuhan untuk menyertainya. Ya, untuk membuat resolusi ini saya tidak perlu bantuan Tuhan. Saya punya kekuatan sendiri, saya punya pikiran sendiri. Ada yang demikian juga. Seolah semua hal ini bisa ditangani sendiri tanpa Tuhan menyertai. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Apakah kita orang beriman hanya fokus kepada hal-hal tersebut yang tadi saya katakan? Fokusnya ke situ terus? Ataukah kita seharusnya mengharapkan sesuatu yang besar, yang kekal, tanpa biaya, ya, tanpa modal itu, tapi mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang kekal lagi, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saya mau bagikan firman hari ini, yaitu bila Tuhan tidak beserta kita. Nats yang terambil dari firman Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nanti saya akan ceritakan sekilas tentang bagaimana tentang Musa ini juga ya. Yang kedua, nas yang hari ini saya akan bagikan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Nah, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan karena kita tidak mampu untuk melewati tantangan yang kita akan hadapi hari-hari ini. Jika saudara atau Bapak Ibu Saudara semua gentar atau ragu atau keragu untuk menghadapi tahun 2022 ini, ayo kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, apa yang menjadi bagian kita menurut rencana daripada Tuhan ini. Firman Tuhan yang begitu pentingnya penyertaan Tuhan Yesus untuk menjalani tahun 2022 ini, dan terus dan seterusnya. Ya, saya menceritakan sekilas di sini. Ketika Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, bangsa Israel menyembah lembu emas yang menyebabkan Allah murka. Ya, saat itu Musa ada di mana? Saat itu Musa bersama dengan Tuhan, dengan Allah. Tetapi mungkin bangsa Israel saat itu menunggu lama. Dia kesal gitu untuk menghadapi hari-hari itu. Dan akhirnya dia membuat satu lembu emas. Yang itu menjadi murka Allah. Kalau saudara baca nanti di dalam Keluaran pasal 32, 33 dan selanjutnya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak akan menyertai dia lagi. Ya, hanya akan mengutus malaikatnya untuk memimpin perjalanan ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara boleh baca di ayat yang ke-33 ayat 1 sampai 3 ya. Kita baca dulu kembali di dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-33 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir
ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku, di sini dikatakan Allah, akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Jadi akan mengirim siapa? Malaikat saja. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Sebetulnya kalau saya lihat cerita ini sudah luar biasa ya. Berjalan di dalam perjalanan kehidupan, Tuhan mengiringi dengan seorang malaikat. Ya, itu sudah luar biasa. Tapi di sini dikatakan Allah tidak akan menyertainya. Walaupun di ayat pertama akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het melalui seorang malaikat yang Tuhan utus itu. Tetapi saat itu Musa masih ragu. Dia ada satu keraguan. Bayangkan Musa saat itu sangat dekat sekali dengan Allah. Berbicara muka, bertatapan muka. Luar biasa. Tetapi dia masih ada satu keraguan walaupun ada satu malaikat yang diutus ya. Tetapi Musa memohon di sini kasih karunia Tuhan. Di ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 dikatakan di sini, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Jadi memohon kasih karunia saat itu ya. Di dalam ayat 15 dikatakan di sini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tetap tidak mau, kekeh gitu. Walaupun ada malaikat yang menyertai, dia masih ragu kalau Tuhan tidak menyertai. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekarang? Untuk menghadapi tahun 2022 ini, banyak perjalanan yang mungkin kita tidak tahu apa yang di hadapan kita sekarang. Entah kesulitan perekonomian, entah gempa bumi yang lebih dahsyat dari kemarin, kita tidak tahu. Kalau kita minta memohon seperti Musa, biarlah Tuhan yang menyertai kita semua. Jadi Musa tahu bahwa menempuh perjalanan berikutnya sangat perlu kehadiran Tuhan. Bahkan Musa tidak bersedia melanjutkan perjalanan tanpa bimbingan Tuhan secara langsung. Jadi saat itu Musa memohon kepada Tuhan. Kalau saya perhatikan di dalam kamus Alkitab ini ya, ada 3 yang saya dapatkan di sini karena ada 3 hal yang saya perhatikan. Ada 3 pembahasan ya, yang berbeda bahasa, mungkin bahasa lain. Berkatalah Musa, nah yang pertama ini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada namanya satu bimbingan. Tetapi di terjemahan yang lama, yang lain juga dikatakan di sini, Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Terjemahan yang lain juga dikatakan di sini, kata Musa kepadanya, jika hadiratmu tidak memimpin aku, jangan suruh kami pergi dari sini. Nah, ini menggambarkan sesuatu hal benar-benar penting sekali, penyertaan, bimbingan, hadirat Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Membimbing
Musa ingin membimbing, minta pimpinan daripada Tuhan, dan Tuhan sudah bersedia. Di sini dikatakan di ayat yang ke-14, sekarang kita telah memiliki firman Tuhan yang tertulis membimbing kita. Bapak Ibu Saudara boleh baca di dalam Roma 16 ayat 25 sampai 26. Bahkan di dalam Keluaran tadi dikatakan ayat yang 14, jika Tuhan yang membimbing, aku akan ada satu ketentraman. Bimbingan itu perlu. Yang kedua, berjalan bersama menyertai perjalanan menuju tanah Kanaan karena kasih karunia. Saat itu Musa minta kasih karunia. Biarpun orang-orang Israel sudah bersalah berat kepada Tuhan, sampai Tuhan itu murka, minta kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara juga semua tinggal minta kasih karunia daripada Tuhan. Yang mungkin kemarin-kemarin ini dalam kehidupan kita semua rasanya ada satu hal yang berbeda. Aduh, saya sepertinya menjauh dari Tuhan. Saya sudah meninggalkan Tuhan, saya sudah mendukakan Roh Kudus. Tapi sekali lagi, mintalah kasih karunia daripada Tuhan hari-hari ini. Jika Tuhan menyertai dan membimbing, Ia hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Pasti itu. Di Imamat 26 ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatmu. Nah, saya akan beberapa hal yang akan saya jelaskan. Saya dapatkan sesuatu yang memang kita perlu, yaitu bimbingan daripada Tuhan. Bimbingan daripada Tuhan. Yang tadi, 3 hal tadi akan saya bagikan ya. 3 hal ini, yaitu pertama adalah bimbingannya. Kita perlu bimbingannya setiap hari. Bukan sekali saja. Kalau ada privat, bahasa Inggris, bahasa apapun, hanya sekali saja. Dan itu dilanjutkan sendiri. Tetapi ini kita biarlah minta bimbingan itu setiap hari. Bagaimana kita minta bimbingan Tuhan? Bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk minta bimbingannya? Kita perlu ada satu namanya kerendahan hati. Kerendahan hati dari kita. Amsal 29 ayat yang ke-23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jangan sombong, ya mentang-mentang punya jabatan, punya kekayaan, atau punya kepandaian. Tetap kita perlu bimbingan, punya kerendahan hati untuk datang minta bimbingannya. Baru itu kita dapatkan sesuatu. Ya kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, minta sesuatu kasih karunia daripada Tuhan, Tuhan turunkan hikmat akal budi kepada kita semuanya. Ya, nah itu kita perlu, yang pertama dalam bimbingannya perlu rendah hati. Yang kedua, perlu ketekunan juga. Kalau kita minta bimbingannya perlu ketekunan, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36 ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Saat kita minta bimbingan daripada Tuhan, ada satu ketekunan juga. Bapak Ibu Saudara semua yang sekarang mungkin sering baca Alkitab setiap hari, jangan asal karena mau lapor saja. Gancang-gancang, nggak keburu gitu ya. Baca aja, lapor. Nanti kadang-kadang nggak keburu, malam-malam baca sebentar hanya 5 menit atau mungkin 3 menit. 2 pasal ini, 2 pasal bentar, cepet gitu. Udah lapor aja cepet, beres. Tidak ada ketekunan di dalam hal itu.
Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, tangkap apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan harus lakukan di dalam kehidupan kita. Pasti ada sesuatu dari 10-20 ayat yang kita baca. Saya yakin Tuhan ada satu perkataan daripada Tuhan untuk kita. Nyangkut itu. Nyangkut ya. Apalagi hari-hari ini yang mungkin disibukkan. Entah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara semua, menjelang tahun 2022 ini dari awal sampai sekarang ini, yang ada yang mungkin makin sibuk, ada yang makin nyantai, atau bagaimana? Saya terus terang aja, saya sendiri dari awal tahun, dari tanggal 3, bukan tanggal 3 lagi, udah tanggal 2 ini udah merencanakan resolusi. Wah, pekerjaan ini akan begini, betul. Dari tanggal 3 sampai kemarin hari Sabtu itu, padatnya luar biasa. Betul, padatnya luar biasa, itu saya juga gak ngerti. Saya dipercaya Tuhan luar biasa. Bukan saja pekerjaan tapi pelayanan. Ya, pelayanan, dikasih pelayanan untuk berdoa, untuk menyampaikan firman Tuhan di beberapa tempat. Itu luar biasa, dan itu memakan dan menyita waktu yang padat. Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, walaupun ada kesibukan itu tersendiri, biarlah kita punya ketekunan. Betul, jangan asal-asalan. Kita baca Alkitab, wah setiap hari 2 pasal itu yang harus kita sampaikan. Tetapi ngapain buang waktu kalau kita tidak ada ketekunan dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat. Biar itu nempel sedikit, satu aja. Nanti itu jadi pegangan buat kita. Jadi rema hari itu. Jadi kekuatan. Karena apa? Karena bimbingan melalui firman Tuhan. Ya. Saya lanjutkan, jadi yang 3 hal yang lain juga tentang apa? Penyertaannya. Penyertaan Tuhan Yesus. Bagaimana penyertaan Yesus dengan kita semua. Merasakan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini disertai oleh Tuhan. Saya tuh merasakan luar biasa. Kalau saya tadi katakan saya sibuk, saya pontang-panting, kerja di pusat, kadang-kadang sekarang ini hampir dalam 2 minggu ini setengah hari bahkan. Kalau kemarin ini saya masih enak. Udah saya mau di batu jajar, ya mau di ketapang gitu. Nah, dalam 2 minggu ini saya kadang-kadang setengah hari itu bolak-balik. Aduh, luar biasa. Tapi saya pertama itu yang saya tahu, penyertaan 2 seperti di gambar ini. Tuhan tuh pegang saya. Hal yang luar biasa ya. Nah, kalau Tuhan sertai di dalam kehidupan kita, Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Apa? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri waktu Tuhan menyertai kita. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Waktu Tuhan sertai di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, mungkin di dalam pelayanan juga. Kita jangan menyimpang seperti bangsa Israel ini. Musa ini sedang membuat 10 hukum Allah yang akan dibagikan bangsa Israel. Tetapi saat itu bangsa Israel mungkin penat atau gimana, dia menyimpang jalannya sampai Tuhan itu murka. Padahal saat itu Tuhan sudah menyertai bangsa Israel ini dari Mesir keluar, sampai keluar ini. Lewat laut juga dia dibebaskan. Nah, bagaimana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai, ingat, kita jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang lain-lain berpikiran tidak baik.
Kalau hari-hari ini saya padat dalam pekerjaan, sampai-sampai berapa kali saya ini rapat Zoom dengan satu customer yang akan kerjasama produk tekstil atau produk pakaian yang terbesar di dunia. Nah, kita mau coba bekerja sama. Nah, saat itu beberapa interview atau beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita mau benar, mau jujur enggak? Waduh, ini berat. Oke, ayo ikut rapat Zoom. Dan saat itu saya berkomitmen, saya mau jujur, saya tidak mau berbohong. Akhirnya rapat, oke, dengan benar-benar saya katakan dengan jujur semuanya. Terutama dia itu bertanya tentang apa? Tentang keuangan karyawan yang dibayar. Ya, yang dibayar itu bagaimana? Perusahaan membayar karyawan itu betul atau tidak? Nah, itu menyelidiki sampai ke sana. Dia itu mendukung pemerintah dalam program pengupahan, luar biasa itu. Oke, saya jawab dengan jujur. Pak, sudah selesai rapatnya, minggu depan akan diaudit di lapangan. Betul nggak kenyataannya? Tapi sekali lagi saya tidak takut. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Pasti Tuhan akan menyertai benar-benar, ya. Dan bagaimana kalau penyertaan Tuhan pada kehidupan kita, apa yang kita dapat? Saya mendapatkan satu yang namanya ketenangan. Mendapatkan ketenangan kalau Tuhan menyertai. Kalau orang lain mungkin saat mau diaudit itu panas dingin, tidak bisa tidur, ya harus bagaimana gitu. Tapi saya punya ketenangan daripada Tuhan. Di Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah berbuat baik bagi kita semua, biarlah kita tenangkan hati, pikiran, perasaan kita. Supaya apa? Kita menjadi tenang di dalam Tuhan. Siap menghadapi hari-hari ini di tahun 2002 dengan apa? Penyertaan daripada Tuhan. Saya lanjutkan, yaitu apa? Kehadiran Allah. Satu kehadiran Allah ini juga penting. Makanya setiap hari kita datang di hadapan Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Walaupun saya diberi kesibukan dari jam 4 pagi, bukan dari jam 6, jam 4 pagi. Biar dikasih kesibukan, datang kepada Tuhan dulu. Kita minta kehadirannya. Biar apa? Biar kalau ada kehadiran Tuhan, ya, Dia menjadi Allah kita. Menjadi Allah kita dalam hidup kita. Sudah pasti itu kalau kita hadir di dalam Tuhan, Tuhan hadir di dalam hidup kita, itulah pegangan kita sebagai Allah kita. Di dalam Imamat 6 ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Menjadi umatku. Itu kalau Tuhan hadir. Tadi apa? Bimbingan, penyertaan yang kita minta, dan 3 kehadiran daripada Tuhan. Dan apa kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Akan apa? Terjadi mujizat yang luar biasa. Amin. Akan terjadi mujizat di dalam hidup kita. Betul, Pak Yudi. Hari Kamis jadi audit loh. Jadi audit. Saya pegang yang tadi. Minta bimbingan, penyertaan, dan kehadiran Tuhan. Sampai terjadilah hari Kamis kemarin.
Itu orang kepala pabrik udah ketakutan. Sampai-sampai saya masih di jalan 6:30 pagi, dia WA, "Pak, saya atur ya ini motor berantakan." Motor aja berantakan nanti masalah. Betul. Dia itu betul-betul luar biasa, itu sistemnya betul luar biasa. Sampai penataan motor harus tertib, di mana jalur evakuasi harus jelas, pintu gerbang harus terbuka di mana saja, pemadam kebakaran letaknya di mana saja harus jelas, smoke detector harus ada, itu jelas semua. Itu saya bilang, "Pak, nanti saya mau ke sana saja, saya coba bantu atur." Sampai ke sana, saya temui dia, "Selamat pagi." Saya tidak ngobrol dulu. Saya datang di dalam hadirat Tuhan. Saya nggak mau ngobrol dulu dengan manusia. Saya datang di dalam hadirat Tuhan. Saya menyembah Tuhan saat itu. Saya datang di dalam hadirat Tuhan. Dan saya satu dapatkan. Itu pujian yang masa dulu. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar. Luar biasa. Jadi saya samperin kepala pabrik itu, "Pak, gak usah takut," saya bilang, "kita berjalan biasa." Barusan Tuhan ngomong, "Gak usah takut. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar hari ini." Amin, kata dia. Sudah normal saja. Udah gak perlu ada yang dikhawatirkan. Yuk kita sama-sama serahkan semua ini kepada Tuhan. Jaga di lapangan tetap tertib ke anak-anak, gak usah jadi ketakutan, jadi gimana kerjanya, jadi kaku. Kan itu malah jadi orang ketakutan. Biasa aja nyantai. Dan akhirnya tiba saatnya datang, jam 10 pagi dia sudah datang, ngobrol. Ya betul, saya ke lapangan, lihat ini semua. Ya memang ada yang ada temuan yang harus kita perbaiki. Ya Pak, saya akan perbaiki. Termasuk pengupahan. Saya ngomong gini sebelumnya, "Pak, saya mau ngomong Pak. Saya karena diaudit dengan Bapak, saya tidak mau merekayasa. Saya akan perbaiki dan saya minta bimbingan dari Bapak bagaimana harusnya. Ini harusnya begini. Ke depan orang-orang itu, makanya nanti ya kalau jadi pegawai itu jangan mau jadi pegawai tetap kalau sekarang. Sebetulnya untuk pegawai kontrak itu jadi luar biasa. Tunjangan dan lain sebagainya itu kan lebih besar daripada orang-orang tetap. Dengan undang-undang cipta yang sekarang ini berlaku. Pak, harusnya Bapak begini. Ya, saya akan rubah Pak. Saya tidak mau berbohong dan saya tidak akan mau merekayasa, saya bilang. Bagus. Dan akhirnya setelah selesai, ya secara singkat saya ngomong, "Pak, sudah selesai, secara garis besar semua, tinggal ada kekurangan Bapak bereskan. Terima kasih, saya akan laporkan kepada HNM." Udah pulang, beres. Dan besok Jumatnya saya tunggu bagaimana hasilnya. Dan luar biasa, mujizat terjadi. Pak, kemarin auditnya sudah di-approve. Wah, luar biasa. Amin. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu tangkap hari ini, minta kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan. Dan mujizat akan terjadi pada Ibu Bapak Saudara semua. Dan Bapak Ibu Saudara akan merasakan itu. Mujizat terjadi. Saya lanjutkan. Mengapa saya katakan kalau hari ini harus minta penyertaan Tuhan? Kepada siapa kita harus minta penyertaan? Seperti Musa memohon kasih karunia. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini saya kasih gambar waktu diumpamakan ilustrasi Tuhan Yesus sedang memegang pundak daripada seseorang. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu yang kita pegang. Kenapa? Saya mau katakan kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup ini terdapat di dalam Allah saja. Ya, kuasa dan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian sekarang ini, apalagi yang dikatakan kesengsaraan hidup ini, terdapat di dalam Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yang kedua, di sini dikatakan tempat perlindungan menggambarkan perlindungan dari bahaya, menunjuk bahwa Allah adalah keamanan sejati ketika kita di tengah-tengah badai kehidupan. Keamanan sejati. Bapak Ibu Saudara semua yang punya mobil, yang punya motor, mungkin takut rusak karena tabrakan, takut hilang karena dicuri atau dirampok atau dibegal, maka mungkin gitu ya, Bapak Ibu Saudara, kalau punya mobil seperti saya, motor, masukkan ke asuransi. Ya, asuransinya ngambil tipenya all-rise, jadi keseluruhan masalah itu akan ditanggung. Itu pun tidak sempurna. Walaupun kita masuk asuransi jiwa, tidak sempurna. Hanya Allah saja keamanan yang sejati buat kita. Dia yang memberikan kekekalan, bukan hanya sementara. Kadang-kadang asuransi ada masalah yang berbeda dengan polis yang atau kebijakan atau perjanjian awal, itu tidak akan diberikan. Tidak bisa. Tidak bisa. Atau preminya karena tidak bayar sekali dua kali itu bisa hangus atau bisa tidak terbayarkan, bisa. Tapi Tuhan tidak. Betul? Waktu kita berjalan di dalam kehidupan kita, mungkin kadang-kadang kita melangkah di dalam dosa, mendukakan Roh Kudus saat itu. Tapi Tuhan keamanan sejati. Tuhan pelihara terus. Dia tidak pernah lepas dari kita. Dia menjadi penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Betul. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, buktinya ada. Saya merasakan itu semua. Terbukti. Jadi waktu kemarin ini saya merasa, aduh, bagaimana menghadapinya. Tapi kita minta bimbingannya, penyertaannya, kehadirannya. Tuhan kasih semua itu. Dan mukjizat terjadi. Kesesakan itu hilang. Plong gitu. Sampai pada hari apa itu pernah saya alami. Aduh, besok itu rapat. Pagi harus dengan HNM. Jam 12 harus dengan personalia. Ngurusin tentang undang-undang cipta yang sekarang terjadi. Sorenya saya harus rapat dengan perumahan. Dalam satu hari seketika itu. Luar biasanya Tuhan itu kasih hikmat. Ya, waktu saya mengerjakan tentang HNM, saya fokus dengan HNM. Tidak saya berbicara, bagaimana kalau rumah fondasinya, bagaimana corannya, tidak. Fokus, Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Waktu saya rapat dengan bos, dengan yang lain tentang pengupahan, tentang kebijakan, tentang aturan, saya berbicara tentang itu, tidak berbicara tentang bagaimana garment, bagaimana gantungan, bagaimana hanger dan lain sebagainya, tidak. Fokus di dalam bidang itu. Waktu sorenya saya berbicara di perumahan, Tuhan kasih hikmat lagi bagaimana berbicara tentang rumah, tentang fondasi, tentang jalan dan lain sebagainya, tidak berbicara tentang garment. Luar biasanya itu. Dan kesesakan itu hilang plong. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan telah membimbing saya.
Hari ini diingatkan kembali bagaimana kuasa perlindungan Tuhan itu ajaib ya. Di dalam Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ayo kita datang kepada hadirat Tuhan. Datang di dalam hadirat Tuhan. Minta apa? Kasih karunia. Tidak ada yang lain. Gak usah takut, datang. Itu mungkin ada benteng yang besar, yang tebal, yang menutupi kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan, yaitu dosa. Tetapi kita biarlah tembus, minta kasih karunia Tuhan melepaskan itu semua. Dan Tuhan akan menyertai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di sini dikatakan siapa saja kita, Tuhan mau dan selalu siap menuntun kita di setiap saat, sebab Dia adalah Immanuel. Ya, kebutuhan utama kita dalam menjalani hidup kita ialah Allah. Tidak ada yang lain. Walaupun kita tadi berfokus resolusi apapun, biarlah kita minta penyertaan Tuhan. Pandanglah Tuhan Yesus agar kita tetap teguh di dalam iman. Yesuslah yang menjadi pegangan hidup kita. Amin. Mari leader dan singer saya undang, kita akan nyanyikan satu lagu bersama-sama. Ya. Bila engkau tak besertaku. Biarlah pujian ini menjadi satu janji atau menjadi satu pemohonan kepada Tuhan, ya. Biar kita memohon kepada Tuhan, minta penyertaan, satu itu saja. Jadi kita berani tahun 2022 ini bersama Yesus kita akan berjalan. Bila engkau tak besertaku. Kami tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi dengan sungguh hati. Ya engkau tak besertaku, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Sekali lagi ya. Engkau tak besertaku. Benar Tuhan, Kau beserta kami Tuhan. Berjalan, ku perlu Tuhan,
kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, Katakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan, untuk kami berjalan di tahun 2022 dan selanjutnya. Kami mohon penyertaan-Mu. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Bapa. Kami tidak mau melangkah tanpa Engkau Bapa. Dan kami tidak takut lagi, karena Engkau Allah menjadi pelindung kami. Engkau Allah menjadi yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan bagi kami hari ini, dan kami biarlah menerima berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang beriman katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Nya yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Hari ini kita bersama-sama beribadat kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Saudara-saudara, kita hidup di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan. Kita tidak pernah menduga apa yang akan terjadi, dan kita sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita lemah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah naik kembali ke surga, tinggal bersama dengan Allah Bapa. Tapi sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan murid-muridnya yang merasa, aduh sedih bagaimana kalau Tuhan tidak menyertai. Tapi Tuhan berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan mintakan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh Kudus. Dan satu ayat lagi Tuhan mengatakan, Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Bersandarlah kepada Tuhan. Biarlah kita minta selalu Roh Kudus memimpin kita. Kita melihat ya, sumber kekuatan ibadah kita adalah Allah sendiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Nyanyian yang sudah lama, tahu nggak? Ya, saya undang bangkit berdiri. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, kumut tetap selamanya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, kumut tetap selamanya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang di dalam kesendirian saya merenung. Usia saya sudah 82 tahun. Tetapi yang luar biasa saya menikmati dari 82 tahun ini. 62 tahun saya gunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. 62 tahun dari sejak umur 20. Dan bukan satu pekerjaan yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan, ada banyak hambatan. Tapi sampai saat ini masih diperkenan berdiri di atas mimbar bersama-sama beribadat kepada saudara, itu adalah anugerah Allah. Sebab itu sangat-sangat perlu kita mau bersandar kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Saya sedang berdoa
Satu saat saya menyerahkan semua kepada generasi penerus. Dan saya ingin berakhir bersama-sama dengan Tuhan dan dalam pelayanan terakhir dan kemudian pulang di dalam damai sejahtera. Itu yang saya rindukan di dalam kehidupan ini. Bukan hal-hal yang duniawi, tapi sungguh-sungguh ya bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan akan memberkati, menyempurnakan semua apa yang sudah kami lakukan di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga semua yang kami lakukan sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan, sebab sampai saat ini kami masih kehilangan jemaat-jemaat kami yang tidak mau datang dalam kebaktian secara terbuka ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa Tuhan yang Maha Murah, Maha Pengasih akan menolong. Jangan biarkan umat-Mu Tuhan didera dengan ketakutan, tapi berikan kepada mereka kesungguhan hati, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu saat kami boleh melihat semua akan kembali bersyukur, bersama-sama berkumpul beribadat kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh kasih dan terbuka. Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat kami yang sudah dalam usia lanjut. Mereka yang tidak sempat lagi datang beribadat, Tuhan akan tetap memelihara. Berkati anak mantu cucu mereka supaya mereka bisa merawat orang tuanya dengan penuh kasih, dengan berkat pertolongan Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat kami dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang melaksanakan sound system, OHP, dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dan seluruh jemaat kami. Tuhan berkati semua supaya semua bisa mendatangkan kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan pimpin, pelihara, lindungi setiap anak-anak-Mu dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami, seusai ibadah ini mereka harus berusaha mencari nafkah ya Tuhan. Hamba tetap berdoa mohon Tuhan akan pimpin, pelihara, lindungi dan berkati, dan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka, jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berdoa. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.